Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang laporan keuangan konsolidasi pemilikan tidak langsung dan saling memiliki saham. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hoirunisa. Pembahasan pertama yaitu pemilikan tidak langsung. Perusahaan induk sudah pasti memiliki hak kontrol terhadap perusahaan anak dari pemilikan saham tidak langsung. Yang selanjutnya, pemilikan saham tidak langsung ini hak kontrol terjadi sesudah adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan anak. Yang selanjutnya yaitu saling memiliki saham. Saham-saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak boleh diperlakukan sebagai modal saham yang beredar di dalam neraca yang dikonsolidasi. Di dalam neraca konsolidasi, hak-hak pemilikan saham oleh perusahaan anak atas perusahaan induk harus dieliminasi. Yang selanjutnya, mutual holding. Mutual holding ini terjadi jika pemegang saham minoritas anak perusahaan memiliki saham perusahaan induk. Struktur mutual holding ada dua, yaitu yang pertama, saham induk dimiliki oleh perusahaan dan saham anak dimiliki oleh anak perusahaan lainnya. Yang selanjutnya yaitu indirect holding. Indirect holding adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan secara signifikan perusahaan lain, tidak melalui kepemilikan saham langsung, melainkan melalui anak perusahaan. Yang pertama, indirect holding terstruktur, induk, anak, cucu, yaitu apakah A punya kendali atas B dan B punya kendali atas C, meskipun akhirnya kepemilikan A atas C secara tidak langsung kurang dari 50%. NCI, anak secara tidak langsung berhak atas net income cucu. Contoh soal dari indirect holding terstruktur yaitu PTA membeli 80% saham B pada tanggal 1 Januari 2009 senilai 192.000. PTB membeli 70% saham C pada tanggal 1 Januari 2010 senilai 105.000. Tidak ada kelebihan harga atas nilai buku saham yang diperoleh. Berikut kertas kerja konsolidasi bisa dilihat di samping. Minoritas B berhak atas laba bersih B, yaitu 20% dikali 50.000, tetapi tidak berhak atas pendapatan dividennya yang diperoleh dari C, karena minoritas B akan mendapat income tidak langsung atas laba bersih C, yaitu 20% dikali 70% dikali 40.000. Bila pendapatan dividen dimasukkan, maka terjadi tumpang tindih perhitungan hak minoritas. Yang pertama, untuk mencatat kenaikan ekuitas B, adapun jurnalnya yaitu investasi di B atas saldo laba A, yaitu sebesar Rp8.000. Yang kedua, untuk mengeliminasi pendapatan dividen sebesar 24.000 ditambah 14.000. Adapun ayat jurnalnya yaitu pendapatan dividen atas dividen sebesar 38.000. Yang ketiga yaitu untuk mencatat beban minoritas C sebesar 30% dikali 40.000. Debitnya yaitu beban minoritas C sebesar 12.000 dan kreditnya dividen sebesar 6.000 dan minoritas C akhir sebesar 6.000. Yang keempat, untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi di C dengan ekuitas C. Di debitnya yaitu modal saham C sebesar 100.000 dan saldo laba C awal sebesar 50.000. Di bagian kreditnya, investasi di C sebesar 105.000 dan minoritas C awal sebesar 45.000. Yang kelima yaitu untuk mencatat beban minoritas B. Adapun jurnalnya yaitu di debit ada beban minoritas B sebesar 15.600 dan di kredit dividen sebesar 6.000 dan minoritas B akhir sebesar 9.600. Yang terakhir adapun jurnalnya yaitu di debit ada modal saham B sebesar 200.000 dan saldo laba ditahan B sebesar 50.000. Dan di kredit investasi di B sebesar 200.000 dan minoritas B awal sebesar 50.000.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indirect holding berstruktur afiliasi terkait. Total kepemilikan terhadap C harus di atas 50% dan A harus mengendalikan B. Di sini ada contoh soal. P membeli 70% saham S pada 2 Januari 2009 senilai 175.000. Saat itu stockholder equity S terdiri dari modal saham sebesar 200.000 dan saldo laba sebesar 40.000. Nilai wajar dan nilai buku aset bersih S sama. Selisih biaya dengan nilai wajar dialokasikan ke goodwill. Nah, di sini selanjutnya P membeli 60% saham T pada 2 Januari 2008 senilai 96.000. Saat itu stockholders equity aset bersih T sama. Selisih biaya dengan nilai wajar akan dialokasikan ke goodwill. Nah, di sini S membeli 20% saham T pada 2 Januari 2005 sebesar 20.000. Saat itu stockholders equity S terdiri dari modal saham sebesar 100.000 dan belum mempunyai saldo laba. Nilai wajar dan nilai buku aset bersih sama. Untuk tahun 2010, income terdiri dari dividen masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut. Laba bersih P sebesar 70.000, dividen P sebesar 40.000, laba bersih S sebesar 35.000 dan dividen S sebesar 20.000. Di sini laba bersih T sebesar 20.000 dan dividen T sebesar 10.000. Di dalam income P termasuk unrealized gain sebesar 10.000 yang berasal dari penjualan tanah ke S pada tahun 2010. Di dalam income S termasuk unrealized gain sebesar 5.000 yang berasal dari penjualan inventari sebesar 15.000 ke P pada tahun 2010. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat ada kertas kerja konsolidasi. Ayat jurnal eliminasinya sebagai berikut. A investasi di T minus 20% sama dengan 16.000, saldo laba S awal 16.000. Untuk mencatat kenaikan ekuitas dari tanggal pembelian investasi sampai dengan awal 2010. Ekuitas T awal 2005 100 per 20 dikali 20.000 sama dengan 100.000. Nah, di sini ekuitas T awal 2010 100.000 plus 80.000 sama dengan 180.000. Kenaikan 180.000 dikurangi 100.000 dikali 20% sama dengan 16.000. B investasi di T sebesar 18.000, saldo laba P awal 18.000. Untuk mencatat kenaikan ekuitas dari tanggal pembelian investasi sampai dengan awal 2010. Di sini ekuitas T awal 2008 100 ditambah 50.000 sama dengan 150.000. Ekuitas T awal 2010 sama dengan 100 ditambah 80.000 sama dengan 180.000. Kenaikan 30.000 dikali 60% sama dengan 18.000. Di sini C saldo laba P awal sebesar 4.200, investasi di S minus 70% 4.200. Untuk mencatat penuturan ekuitas S dari tanggal pembelian investasi sampai dengan awal 2010. Ekuitas S awal 2009 sama dengan 200.000 ditambah 40.000 sama dengan 240. Ekuitas S awal 2010 sama dengan 200 plus 34 sama dengan 234.000. Penurunan 240.000 minus 234.000 dikali 70% sama sebesar 4.200. Selanjutnya di penjualan, harga pokok penjualan. Selanjutnya D penjualan pada harga pokok penjualan sebesar 15.000 untuk mengeliminasi transaksi penjualan antar induk dan anak. Harga pokok penjualan 5.000, persediaan 5.000 untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi di dalam persediaan akhir. Di sini yang F sewa tanah pada aktiva tetap
sebesar 10.000 untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan aktiva tetap antar perusahaan. Untuk selanjutnya, pendapatan dividen pada dividen sebesar 8.000 untuk mengeliminasi pendapatan dividen 6.000 plus 2.000. Nah, di sini selanjutnya beban minoritas pada dividen minoritas T akhir. Untuk mencatat beban minoritas C 20% dikali 20.000. Modal saham sebesar 100.000, saldo laba T awal 80.000, goodwill 10.000 pada investasi di T 114, investasi di T minus 20% sebesar 36.000, minoritas T awal sebesar 40.000 untuk mengeliminasi akun resiprokal di investasi di T dengan ekuitas T dan untuk memunculkan goodwill. Di sini investasi di T 20% dikali 180.000 sama dengan 36.000, minoritas T awal plus alokasi goodwill sama dengan 20% dikali 180.000 plus 40% dikali 10.000 sama dengan 40.000. Nah, di sini selanjutnya pendapatan dividen pada dividen S 14.000. Untuk mengeliminasi pendapatan dividen, beban minoritas S pada dividen minoritas S akhir sebesar 10.200 yang terdiri dari dividen 9.000 dan minoritas akhir 1.200. Beban minoritas S 30%, 35.000 minus 5.000 ditambah 30% dikali 20% dikali 20.000. Minoritas S mempunyai hak atas laba bersih T secara tidak langsung 30% dikali 20% dikali 20.000. Modal saham S sebesar 200.000, saldo laba S awal sebesar 34.000, goodwill 10.000 pada investasi di S 170 800 dan minoritas S awal 73.200 untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi di C dengan ekuitas C. Mutual holding. Saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Dari sudut pandang konsolidasi, perusahaan induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak termasuk dalam saham yang beredar. Yang pertama ada konsolidasi tahun perolehan tanpa pembagian dividen. Seperti contoh soal, awal Januari 2009, PTP membeli 90% saham S senilai Rp270.000. Pada saat itu modal saham S sebesar Rp200.000 dan saldo labanya Rp100.000. Pada tanggal 5 Januari 2009, S membeli 10% saham P senilai Rp70.000 dan pada saat itu modal saham P adalah Rp500.000 dan saldo labanya Rp200.000. Nah, jurnal-jurnal yang dilakukan adalah yang pertama, jurnal untuk membuat beban minoritas dulu. Beban minoritas yaitu jurnalnya ialah beban minoritas pada minoritas akhir. Masing-masing nilainya Rp3.000. Nah, untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi di S dengan ekuitas S, jurnalnya ialah modal saham S sebesar Rp200.000 di debit, saldo laba S sebesar Rp100.000 di debit, investasi S sebesar Rp270.000 di kredit, minoritas S awal sebesar Rp30.000 di kredit. Yang ketiga ada jurnal untuk mengeliminasi akun investasi P dan memunculkan akun treasury stok untuk saham P yang dimiliki S. Jurnalnya adalah treasury stok saham sebesar Rp70.000 pada investasi di P Rp70.000. Nah, yang kedua ada konsolidasi setelah tahun perolehan dengan pembagian dividen. Tahun 2010, kedua perusahaan melaporkan laba bersih sendiri dan dividen masing-masing sebagai berikut. Untuk PTP, penghasilan terpisahnya Rp60.000, dividennya Rp30.000, dan S, penghasilan terpisahnya Rp40.000, dividennya Rp20.000. Kemudian yang pertama kita harus mencatat kenaikan ekuitas dulu. Jurnalnya adalah investasi di S sebesar Rp27.000 pada saldo laba P awal sebesar Rp27.000. Yang kedua, untuk mengeliminasi pendapatan dividen. Jurnalnya adalah pendapatan dividen pada dividen S sebesar Rp18.000. Yang ketiga, untuk mengeliminasi pendapatan dividen. Jurnalnya ialah pendapatan dividen pada dividen P sebesar Rp3.000. Nah, yang keempat, jurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi di S dengan ekuitas S. Jurnalnya ialah modal saham S sebesar Rp200.000 di debit, saldo laba S sebesar Rp130.000 di debit, investasi di S sebesar Rp297.000 di kredit, minoritas S awal sebesar Rp33.000 di kredit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najia Tisyar Nur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Soalnya sudah dibacakan oleh teman saya, maka saya akan menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasi dan ayat jurnal eliminasinya. Berikut kertas kerja konsolidasinya yang seperti sudah kalian lihat. Dan untuk ayat jurnal eliminasinya apa saja akan saya jelaskan. Yang A, untuk mencatat kenaikan ekuitas T dari tanggal pembelian investasi sampai dengan awal 2010, maka jurnalnya di debit ada investasi di T sebesar 28.000 dan di kredit ada saldo laba S awal sebesar 28.000. Yang B, untuk mencatat kenaikan ekuitas T dari tanggal pembelian investasi sampai dengan awal 2010, maka jurnalnya di debit ada investasi di S sebesar 76.000 dan di kredit ada saldo laba P awal sebesar 76.000. Yang C, untuk mengeliminasi pendapatan dividen T dari S sebesar 10%, maka jurnalnya di debit ada pendapatan dividen sebesar 3.000 dan di kredit ada dividen S sebesar 3.000. Yang D, untuk mengeliminasi pendapatan dividen S dari T, maka jurnalnya di debit adalah pendapatan dividen sebesar 14.000 dan di kredit ada dividen T sebesar 14.000. Yang E, untuk mencatat mengeliminasi pendapatan dividen P dari S sebesar 80%, maka jurnalnya di debit pendapatan dividen sebesar 24.000 dan di kredit dividen S sebesar 24.000. Yang F, untuk mencatat beban minoritas T, maka jurnalnya di debit beban minoritas T sebesar 13.530 dan di kredit ada dividen sebesar 6.000 dan minoritas T akhir sebesar 7.530. Yang G, untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi di T dengan ekuitas T dan untuk memunculkan goodwill-nya, maka jurnalnya di debit ada modal saham T sebesar 100.000, saldo laba T awal sebesar 80.000, goodwill sebesar 10.000. Di kreditnya ada investasi di T 60% sebesar 133.000 dan minoritas T awal sebesar 57.000. Yang H, untuk mencatat beban minoritas S sebesar 10%, maka jurnalnya di debit ada beban minoritas S sebesar 7.900 dan di kredit ada dividen sebesar 3.000 dan minoritas S sebesar 4.900. Yang I, terakhir, untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi di S dengan ekuitas S, maka jurnalnya ada di debit modal saham S sebesar 200.000 dan saldo laba S sebesar 200.000 serta goodwill sebesar 20.000. Untuk di kreditnya ada investasi di S yang 80% sebesar 336.000 dan investasi di S yang 10% sebesar 40.000 dan minoritas S sebesar 44.000. Maka untuk kesimpulannya dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, bahwa indirect holding adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan secara signifikan perusahaan lainnya secara kepemilikan saham tidak langsung. Untuk struktur indirect holding terdiri dari dua macam, yaitu struktur induk anak cucu dan struktur afiliasi terkoneksi. Untuk mutual holding adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi. Untuk struktur mutual holding ada dua bentuk juga, yaitu saham induk dimiliki oleh anak perusahaan dan saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Dari sudut pandang konsolidasi, saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak termasuk ke dalam saham yang beredar. Dalam laporan keuangan konsolidasi, saham akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangi dari stockholders equity konsolidasi pada nilai biayanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.